mendengarkan podcast ini. Dari beberapa hal yang paling bisa merusak kehidupan orang Kristen dan menggagalkan proses keselamatan yang seharusnya berlangsung adalah pengertian yang salah mengenai percaya atau beriman. Kalau pengertian beriman atau pengertian percaya sudah keliru, saudaraku, seseorang pasti tidak akan bertumbuh secara benar, secara rohani. Tidak mungkin bisa bertumbuh dengan benar secara rohani. Banyak orang yang menganggap bahwa percaya atau beriman itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Saudara, kita mempercayai orang saja tidak mudah. Kita harus kenal dengan baik. Lalu seberapa kita bisa menaruh percaya kepada orang itu. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan yang sering seakan-akan tidak ada. Tidak mudah untuk mempercayai Tuhan atau memiliki iman terhadap Tuhan itu. Pendeta A berkata begini, pendeta B berkata begitu, pendeta C bicara yang lain mengenai Tuhan. Sulit, saudaraku, untuk mengenal Dia karena berbagai versi mengenai Tuhan ini. Belum lagi kalau kita menemukan kesalahan pendeta, perbuatan tidak senonoh pembicara, jemaat makin down, saudara. Makin tidak menaruh percaya kepada institusi gereja. Lalu tidak belajar firman dengan baik. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia dengan benar? Percaya kepada Tuhan itu harus sesuatu yang utuh. Sesuatu yang benar-benar harus bulat, saudaraku. Harus utuh. Harus bulat. Ini tidak memaksa. Tuhan itu tidak maksa. Tuhan itu lembut, tidak memaksa. Tetapi tidak boleh tidak utuh. Tidak boleh tidak bulat. Kalau dalam kehidupan sering kita mendengar orang berkata, aku tidak maksa ya. Sorry, aku tidak maksa. Tapi ya seberapa aja deh. Kalau yang diharapkan itu 1.000, tidak maksa 1.000. Tidak. Tapi seberapa aja deh. Mau 100, mau 200. Ya boleh dah. Atau 50 aja dah. Tuhan sangat lembut. Tidak memaksa. Tapi tidak bisa berkata seberapa deh. You harus percaya bulat ini. Atau tidak usah sama sekali. Makanya firman Tuhan, saudaraku, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Artinya kita harus berusaha mengenal Dia. Filosofinya itu, saudaraku, ini hidup hanya untuk mengenal Tuhan demi percaya atau beriman. Hidup hanya untuk mengenal Tuhan dan percaya. Jadi kalau kita studi, kita karir, kita kuliah, kita kerja, segala sesuatu yang kita lakukan demi menunjang perburuan kita, pencarian kita akan pengenalan Tuhan, supaya kita bisa percaya bulat, utuh. Saya sudah berpikir terus, saudara. Saya khawatir orang yang disebut percaya itu hanya segini, saudara. Dari sekian banyak orang Kristen, ini orang Kristen nih,
Kalau saya anggap ini semua orang Kristen yang percaya yang segini. Dan kalau saya jujur, ini sudah lebay. Ini sudah lebay. Kalau mau jujurnya segini, sudah. Ini nggak lebay, serius. Sebab untuk percaya, pistewo, itu orang harus rela mencari Tuhan, mengenal Tuhan, memahami Tuhan, dan melakukan. Jadi apa yang kita nyanyikan itu jauh sekali dari keadaan kita yang sebenarnya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Oh, jauh. Memang firman Tuhan mengatakan kita dibenarkan bukan karena perbuatan. Bukan karena perbuatan. Perbuatan itu berdasarkan hukum. Tapi kita dibenarkan karena iman. Iman itu dibangun didasarkan kesucian Tuhan. Atau pikiran dan perasaan Tuhan. Dibenarkan karena iman. Itu di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 2 dan 3. Menunjuk imannya Abraham. Lihatlah Abraham yang dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Pada waktu itu jemaat Roma belum punya agama. Kekristenan belum melembaga menjadi agama. Jemaat tidak memiliki liturgi. Tidak memiliki liturgi. Tidak memiliki hukum. Gelandangan di mata orang beragama. Tapi mereka memiliki Injil. Yang membuat mereka peka mengerti kehendak Tuhan. Seperti Abraham. Dia tidak punya agama. Kalau dia memiliki agama pasti agama Zoroaster. Seperti agamanya orang-orang Ur-Kasdim. Dia hanya percaya satu Allah yang disebut Yahweh. Elohim Yahweh. Dia turuti. Suruh keluar Ur-Kasdim, ganti nama Abraham walaupun belum punya anak. Sudah punya anak, suruh menyembelih. Dia lakukan, itu iman. Ini kompleks. Tidak mudah. Kalau saudara ya memiliki bos. Bos itu berkata, kamu kalau ketemu aku ya, lakukan ada 40 hukum kalau kamu ketemu aku. Pertama begini. Setelah itu 3 kali begini. 4 kali begini. Terus ambil minum. Waktu ambil minum kamu harus goyang-goyang begini. Terus begitu air kamu taruh, kaki kamu harus gini. Terus kompleks. Kompleks nggak? Kompleks. Tetapi kalau dituruti bisa. Hukum itu tertulis. Tetapi lebih kompleks kalau bos berkata gini. Pokoknya apa yang ku pikirkan, ku ucapkan, ku lakukan, kamu mesti mengerti. Supaya apa yang kau pikirkan, kamu ucapkan, kamu lakukan seperti yang ku ingini. Itu lebih kompleks. Hukum Taurat itu kompleks. Tapi lebih kompleks itu ini. Jadi percaya bukan satu titik. Apalagi dipahami sebagai anugerah. Yang secara mistis ditaruh jebret. Salah. Iman datang dari pendengaran. Makin mengenal, makin tinggi kualitas imannya. Tentu anak umur 6 tahun tidak bisa dituntut seperti menurut anak umur 30 tahun. Pengenalan anak umur 6 tahun terhadap papa mamanya dan reaksi-reaksinya terhadap keinginan papa mamanya terbatas. Dan orang tua tidak menuntut lebih dari itu. Betul nggak? Kalau anak seusia 30 tahun, dia harus mengenal lebih lengkap siapa orang tuanya. Reaksi-reaksi dan responnya terhadap orang tua harus tidak lagi seperti anak usia 6 tahun. Saudara punya usia biologis yang terhitung dari kelahiran saudara. Punya umur rohani terhitung dari kapan Anda mulai mengenal atau mendengar Injil. Sekarang sudah memuaskan Tuhan nggak?
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Kan beda-beda. Tinggal tergantung umur rohani dan umur biologis saudara. Biasanya umur biologis berkaitan dengan umur rohani kalau dari kecil memang Kristen. Tapi apakah kita sudah serius mengerti kalau dalam usia seperti ini aku memuaskan Tuhan? Ini Kristen yang benar. Jadi tidak berlebihan kalau ada titik merah tadi. Tidak banyak orang yang disebut beriman. Berarti kita masuk neraka, Pak? Enggak. Anda dihakimi menurut perbuatan. Anda dihakimi menurut perbuatan. Tapi kalau sudah jahat, tetap masuk neraka. Tapi saya percaya, Pak. Percaya itu seperti yang saya katakan. Iman Abraham. Jangan bilang yang lain. Salah, saudara. Jadi saudara akan dihakimi dalam kelompok orang-orang bersama orang-orang non-Kristen. Loh, mereka tidak percaya, Pak. Kamu juga tidak percaya. Sebab percaya itu, ngerti tidak maksudnya apa? Ini yang sedang saya jelaskan. Tuhan tidak paksa. Tuhan lembut. Tapi Tuhan tidak pakai kalimat, ya udah berapa aja. Kecuali umur rohaninya 6 tahun. Ya berapa aja. Berapa aja untuk umur 6 tahun. Sebenarnya nggak ada kata berapa aja juga. Untuk anak umur 6 tahun pun juga harus ada standar tertentu yang harus dipenuhi. Umur 6 tahun lalu nggak bisa ngomong papa mama kan juga masalah. Jangan kita dengan mudah berkata, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Ngerti nggak? Ketika saudara belajar firman, makin mengenal, mengerti semua yang Tuhan kehendaki, Anda punya iman baru. Ini yang benar, bukan ini. Jadi ketika saudara menjadi Kristen, Anda misalnya orang bengkok begini, jadi Kristen langsung jadi begini. Ini salah. Anda memang bisa dianggap benar karena dosa-dosamu dipikul di kayu salib. Tapi karaktermu tidak dipikul. Kamu harus selesaikan. Selama 10, 15, 20, 30 tahun. Ya, setelah jadi Kristen bukannya tambah begini. Tetap Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Nggak ngerti saya kenapa orang begitu menggampangkan arti dibenarkan karena iman. Jadi saudara ini ya yang hadir ini, saya nggak yakin ada 50 orang yang betul-betul disebut beriman. Tapi artinya beriman secara ideal ya. Tapi saudara masih diberi kesempatan Tuhan kan saudara dengan umur rohani. Nggak tersinggung kan? Saudara mengerti maksud saya? Benarkah? Benar. Jadi saya bukan orang percaya, Pak. Ya tinggal umurmu berapa? Umur rohanimu berapa? Dengan umur rohanimu seperti ini, tuntutan yang mesti dipenuhi berapa? Itu maksudnya. Makanya jangan heran kalau Tuhan sering mengadakan banyak hal yang menyakitkan ya. Karena lewat itu Tuhan mau membimbing kita jadi umat pilihan. Ketika saya menulis lagu ini, saya belum mengerti sedalam ini kebenaran. Tapi kalimat ini benar. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karya-Mu. Tuhan akan memberikan kita petunjuk dan pimpinan untuk bisa menjadi bulat.
Mungkin Anda hari ini belum bulat seperti itu. Masih lonjong. Tapi kalau 6 tahun, 10-15 tahun sudah begini lumayan daripada begini. Kayak sisir gak jelas ini. Udah begini lumayan kalau umur 20 tahun. Supaya ketika umur 60 tahun sudah mulai jelas. Ini nanti lebih sempurna nanti umur 75 atau 70 tahun. Ini sudah berkenan tapi belum sempurna. Melakukan hukum itu baik tapi belum berkenan. Ini berkenan tapi belum sempurna. Nah, Injil itu seperti peta harta karun yang menyelamatkan. Roma 1:16-17. Bagaimana bisa bulat kalau hukum diberikan supaya orang bisa lonjong lumayan. Tapi kalau kebenaran Injil orang bisa bulat. Jangan berkata aku sudah percaya Tuhan, Dia juru selamat. Itu baru percaya statusnya, belum percaya pribadinya. Aku percaya dia lahir di kota Bethlehem, mati di kayu salib, hari ketiga dibangkitkan. Itu baru sejarahnya, belum pribadinya. Nah, ini salahnya itu. Gereja dan pendeta sudah berkata Anda anak Tuhan, Anda orang beriman. Kalau tetangga kita menganut satu agama dan menuruti hukumnya, disebut orang beriman. Sama dengan orang Yahudi. Tetapi kalau kekristenan harus mengenal pribadinya, memahami kebenaran Injil, supaya kita bisa berpikir seperti dia berpikir, berperasaan seperti dia berperasaan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, kamu harus memiliki pikiran dan perasaan Allah. Injil itu peta harta karunnya yang membawa saudara bisa bulat. Dan pendeta ini mengajarkan cara membaca harta karun itu. Harta karunnya hanya bisa dibeli oleh darah Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus yang kasih peta itu. Tetapi Tuhan mengutus Roh Kudus menuntun hamba-hambanya untuk membuka rahasia bagaimana membaca harta karun itu. Jadi kalau khotbah yang benar itu nggak bisa dibayar, nggak bisa, tak ternilai. Makanya kalau pendeta masih minta bayaran, pasti nggak bisa membaca harta karun itu. So, kalau bisa dia tidak akan cari bayaran, tak ternilai. Dan saya mau kasih tahu satu kalimat, Anda datang di tempat yang tepat di mana saudara belajar membaca harta karunnya yang membawa saudara bisa bulat. Dengan perkataan ini bukan berarti kita mau menjolimi orang. Kalau begitu gereja lain sesat dong Pak. Saya tidak berkata begitu. Terserah saudara mau ngomong apa. Kayak Pak Eras yang paling benar. Oh, saya nggak pernah bilang saya paling benar. Tapi yang saya katakan you pertimbangkan. Bener nggak? Nggak bisa main-main jadi Kristen Pak. Cuman ke gereja seminggu sekali lalu merasa selamat. Kristen macam apa itu? Jujur ngomong ya, yang membuat orang jadi bodoh itu kadang-kadang gereja dan pendeta. Termasuk saya yang bikin Anda bodoh. Tapi sekarang udah bertobat supaya kita semua mau benar, saudaraku. Kalau kita mengerti kebenaran ini, kita berani begini, saudara. Tuhan, aku berjanji tidak buat dosa apapun. Tidak buat dosa apapun. Bukan hanya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Dari hal-hal sederhana. Hai, lu di mana lo? Udah deket, udah di tol. Di tol Selipir atau tol Cikarang. Itu irama kita. Lu terlambat lo. Aduh sorry nih. Banyak urusan. Padahal lupa jamnya. Tiba-tiba, aduh aku lupa. Ngomong saja. Aku lupa gak lihat jam. Sorry. Kan jujur. Kita sering gak jujur. Aduh gue gak enak nih. Padahal enak. Itu irama kita, saudara. Pak gak usah janji. Nanti kalau gak bisa menepati gimana? Ketika
Ketika saudara berkata, aku percaya Engkau Tuhan, Anda sudah berkomitmen untuk tunduk loh. Kalau enggak, jangan panggil Yesus Tuhan. Betul enggak? Kalau you panggil saya bos, do something. What I want you have to do. Kalau you panggil saya bos, you harus melakukan apa yang saya perintahkan. Jangan panggil bos cuma 25.000. Bukain pintu mobil, parkirin. Dibayar harga bos dengan uang 25.000. Kita pun juga kalau dipanggil bos, kita nggak mikir loh, kita jadi bos. Panggilan lu nggak berkualitas. Betul nggak? Enggak. Kita panggil Tuhan. Kamu tidak melakukan kehendak Bapakku, aku tidak kenal kamu. Betul nggak? Jadi ketika kita panggil Yesus Tuhan, kita begini. Aku janji Tuhan untuk hidup suci. Dulu saya tidak berani dan tidak pernah serius. Tapi setiap pagi kita sekarang begini. Tuhan, aku janji. Waktu di jalan ada orang ugal-ugalan, kita mau marah. Tanganku begini, aku janji. Latihan dulu. Emangnya cepat merubah diri dari begini langsung gitu. Dari begini jadi begini baru lurus. Kita semua brengsek. Terserah yang sudah baik. Tapi Tuhan mau merubah kita. Amin. Kristen yang benar tuh begini, bro. Kalau kekristenan menjadi agama, memenjara orang dalam kebodohan. Sebenarnya ya saudara, ya saya sudah dengar orang berkata itu Rasul Al-Khutbah sombong kali kayak dia yang paling benar. Saya bukan sombong bro, mungkin ada juga sombongnya. Tapi frustasi. Saya mau berkata gini, bangun! Bangun bro! You salah! Seperti aku juga salah dulu. Ayo kita benerkan gitu. Amin? Kan gitu. Makanya kalau saudara di sini dengar firman seperti ini, nggak mau concern, tidak mau consideration dengan baik, tidak mau berubah, saya nggak tahu khotbah macam apa yang bisa merubah saudara. Jangan sombong. Supaya saudara selamat. Kita tuh gentar, saudaraku. Tuhan yang Maha Kudus itu luar biasa. Kita tuh makin dewasa, hubungan kita dengan Tuhan makin officially, makin resmi. Enggak sembarangan. Saya berlutut berdoa. Saya lupa, saudara. Maaf, berlutut berdoa. Ingin saya beler gitu. Wah, tisu di ujung sana. Saya nggak berani ambil, saya terus itu. Satu kali lagi berdoa, AC belum nyala di ruangan. Waduh, saya nggak berani loh, Ustaz. Kecuali Tuhan bilang, nyalakan dulu. Tapi kalau sudah masuk udah hadiratnya, kita nggak berani bergerak. Allah itu kan doa. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kalau dulu, haleluya Tuhan, kita menghadapi Tuhan bro. Makin officially. Langkah hidup kita tuh makin hati-hati. Jadi enggak saya ngomong apa ini. Makin hormat kita. Kalau anak-anak muda nyanyi, Yesus. Kayak teman aja loh. Lu gitu sama gua aja gua marah. Yesus, gua ketok lu. Betul enggak? Sama Tuhan loh. Kalau aku bapakmu mana hormatmu. Itu Maleakhi pasal 1 ayat 5. Makin officially. Tapi waktu kita masih kecil naik di punggung papa. Udah gitu dikencingin lagi papanya. Nggak boleh dong. Sini. Masih dicium pantatnya. Coba umur 20 tahun kencingin papanya. Paham nggak saudara? Di sini banyak bapak-bapak udah umur mau check out. Saudara siap nggak? Berani nggak begini? Harus. Supaya saudara, kalau mati itu tidak binasa. Apalagi di sini ada orang-orang baik. Nggak bengkok kayak tadi itu. Emang dasarnya baik. Tapi baikmu itu tidak membuat engkau bisa masuk keluarga kerajaan Allah loh. Sebab standarnya bukan baik, tapi to be perfect. Ada yang begini. Itu nanti makin begini, makin lurus. Ya, jangan begini. Jadi Kristen tambah begini. Nggak karu-karuan begini.
Karena diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan. Kacau. Munafik. Ada orang yang sudah baik memang, sudah begini jalannya. Oke, tinggal lurusnya gampang. Itu betul. Apalagi yang tiap kali saya ke kebaktian, saya lihat wajah saudara. Serius saya mau berkata, saya mau bawa saudara ke sana. Saya juga nggak mau pergi sendiri, saudara. Tuhan, orang-orang ini nanti ketemu aku di kerajaan. Tapi saudara harus mau berubah, mau berusaha, ya harus mau. Ikuti terus pelajaran ini. Kecuali Anda tidak berubah, cari gereja lain. Ini serius saudaraku. Jadi kita berani berkata, Tuhan, aku janji tidak membuat salah. Saudara berani berbuat demikian, berlatih terus, Anda jadi soulmate-nya Tuhan. Maka tidak akan dipermalukan. Kita sekarang membuka Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda itu artinya petunjuk arah. Semeion bahasa aslinya. Petunjuk arah. 60 km Bogor. Kalau orang melihat petunjuk, harus lihat mau kemana. Oh, Bogor. Kan begitu. Bukan begini. Oh, Bogor. Ini menunjukkan kemana kita harus melangkah. Bukan diem di sini. Lihat banyak orang Kristen yang ngomongnya mujizat terus. Bukan tidak percaya mujizat. Tanda-tanda ini akan menyertai. Pasti disertai dengan mujizat. Tapi itu tanda yang membawa kita ke arah mana Tuhan kehendaki kita melangkah. Semeion. Nah, banyak orang menjadikan mujizat itu tempat di mana dia berlabuh. Mujizat terjadi, mujizat masih ada, terus di sini. Bodoh. Bukan nggak perlu mujizat, bukan tidak percaya mujizat. Mujizat itu tanda, bukan goal, bukan tujuan. Yang ini tidak melihat tanda, udah lebih bodoh lagi, betul nggak? Yang lihat tanda saja tidak mengikuti petunjuk, bodoh, apalagi nggak lihat tanda. Coba baca lagi, Sus. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Iya. melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu makan roti. Lihat itu orang ke gereja cuma karena berkat jasmani. Udah nggak lihat tanda, udah. Yang lihat tanda lalu tetap ada di bawah tanda. Itu sudah bodoh, apalagi yang tidak melihat, sudah deh. Orang mau hidup wajar. 70 tahun bro. Begitu saudara mati, saudara nengok ke belakang. Waduh, apa yang kulakukan selama 70 tahun? Tanya sama dirimu sendiri. Kau buat apa? Kau tidak mengenal Tuhan. Kamu gak mencari Tuhan. Kamu tidak menjadi peta gambar Allah yang Allah kehendaki. Saya kira sementara saya ngomong ini di antara saudara mulai ngerti. Tapi karena sudah lama rusak. Nanti balik lagi rusak lagi. Saudara harus punya komitmen mau berubah. Amin. Jangan sombong. Saudara nanti ngeri loh. Harus berani begini. Walaupun jatuh bangun begini dulu. Nah, Tuhan pimpin. Setiap kali Anda jatuh sakit banget nanti rasanya. Aduh, kenapa aku salah. Sampai Anda takut bikin salah. Tentu kita tidak buat salah bukan karena takut yang salah ya. Tapi karena mengasihi Tuhan. Dimulai dulu dari takut lah. Apa-apa. Takut yang kudus tentunya. Terus. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ya. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya.
Saudara ya, ini loh Bapak Ibu, dengar ya, anak-anak kita harus sekolah rajin, harus ranking. Di rumah kami itu juga tinggal ada beberapa anak yang bukan anak kandung, tapi ya saya sudah bilang kamu harus pinter ya. Sekarang ranking 5, saya bilang nanti ranking 3 ya. Harus pinter sekolah. Amin. Sekolah yang pinter, kuliah yang giat. Ayo, apalagi kerja yang keras. Saya bilang, ayo belajar piano ya, di rumah ada piano. Mau belajar saksofon? Saya kasih saksofon. Pokoknya ayo belajar ya. Maksimalkan semua potensi. Betul? Kerja keras, cari uang yang banyak. Tapi ingat, semua itu hanya untuk perburuan kita mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, uang kita harus kita gunakan untuk investasi, menolong orang lain mengenal Tuhan. Orang seperti saya ini harus sehat, saudara. Makanya saya periksa darah tiap hari. Hampir dulu, sekarang ini palingnya seminggu sekali. Di rumah ada periksa. Periksa tekanan darah tiap hari. Bisa 2 kali sehari. Tekanan darah saya bagus. 88, 130 sekarang ini. Olahraga 1 hari 1 jam. 360 kalori minimal, biar 500. Badan saya kuat, saudara. Keker, keras. Harus sehat. Ini ya, Pancasila kita. Selain Pancasila kita ya, Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Kita juga punya 5 sila. 1, suci. 2, sehat. 3, cerdas berhikmat. 4, banyak duit. 5, berani mati. Kalau orang udah suci, wah itu udah cerdas. Percaya deh. Nggak mungkin orang suci terus bodoh, goblok, malas. Nggak mungkin bro. Dia pasti nggak suci hidupnya. Orang suci, apa tadi? Sehat dulu. Suci, sehat, cerdas, banyak duit, berani mati. Coba diulangi ayatnya, saya mau jelaskan. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Yang dapat binasa itu semua yang kita bisa raih di dunia ini. Karir, duit, pangkat, uang. Semua will be gone. Akan diambil. Akan dilenyapkan. Tetapi roti yang tak dapat binasa itu abadi. Ini petanya Alkitab itu, saudara. Kita mau berubah ya? Amin. Ya, kita mau berubah. Berubah ya Pak? Awas kalau belum ya, lapor ke saya. Amin yang saya simpan. Terus 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa yang harus kau perbuat? Supaya kami mendapatkan roti yang tak dapat binasa. Terus. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ya. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya itu pekerjaan. Jangan berkata, oleh anugerah aku punya iman. Iman itu responmu. Serius harus bertekun. Bekerjalah untuk ini. Jadi kalau orang merasa bahwa beriman itu mudah, percaya itu gampang, dia mesti melangkah 60 km ke Bogor, baru sampai Cawang, dia sudah kipas-kipas, sudah sampai. Paham saudara? Iman itu bisa dibagi 3 kategori. Pertama, meyakini kuasa Tuhan. Ini paling murahan. Asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu orang kafir yang ngomong itu, betul nggak? Yang di Alkitab itu orang kafir perempuan itu. Tapi kalau di beberapa gereja justru yang mengalami itu dianggap VIP. Imannya udah sempurna, pegang jubahnya sembuh. Itu paling rendah, bro. Ini bukan mengecilkan arti mujizat ya, jangan salah. Pak Erasma ngelawan mujizat melulu? Enggak. Saya tidak melawan mujizat. Sahabat-sahabat saya yang dipakai Tuhan untuk buat mujizat, please, itu bagianmu, itu bidangmu.
Oke? Saya nggak ikut-ikut. Tapi ingat ya, itu hanya Simeon. Amin. Boleh, silakan. Silakan. Di situ dulu. Setelah bertumbuh, you pindah kelasnya naik soalnya. Terakhir pindah ke surga. Ini finishing. Jadi kalau ke sini jangan harap mujizat. Bisa harus membuat mujizat sendiri. Artinya you berdoa. Atau you jaga kesehatan umur 90 tahun sampai mati nggak perlu sakit. Itu you create miracle. Sekarang you punya diabetes, sembuh karena doa. Tapi umur 65 tahun mati juga, saudaraku. Karena asam urat bisa. Tapi kalau ada diajar untuk tanggung jawab, pola makan yang baik, olahraga, umur 90 tahun tidak perlu sampai sakit-sakitan. Mati dengan senyum. Oke? Amin? Itu iman keyakinan kuasa Allah. Yang kedua, iman yang kedua. Pengaminan akali. Amin, setuju. Hei, gitu. Dengar firman, haleluya, puji Tuhan. Yesus Tuhan yang baik, Allah luar biasa. Firman Tuhan benar, ya dan amin. Tuh, ini Kristen kebanyakan tuh di sini. Tapi dia belum percaya, bro. Sebab yang ketiga, kepatuhan kepada kehendak Allah yang beriman tadi. Itu baru iman yang benar. Jadi saudara punya jalan masih jauh. Masih jauh. Kalau kita lihat umur kita sekarang 56, sekarang sudah lewat dikit, mau 57, seperti saya ini, terus lihat, aduh Tuhan, sebelum umur 70 tahun, aku sudah sempurna belum? Kalau belum, tolonglah Tuhan di-extend sedikit gitu. Extend 20 tahun lagi. Supaya waktu mati aku sudah berkenan di hadapan Tuhan. Matinya pun disambut oleh malaikat-malaikat, saudaraku. Tapi kalau hidup kita nggak karu-karuan, disambut sama kuntilanak, gendruwo, gunung peringis, tetean, suster ngesot, dan lain sebagainya. Jadi saudara, kalau kita baru masih yakin kuasa Allah, itu penuh dengan sikap oportunis. Mencari keuntungan. Kristen-Kristen oportunis itu begitu. Dan tidak sedikit gereja yang menjadi seperti rumah klinik. Kayak praktek perdukunan. Maksud praktek perdukunan bukan kita ngundang setan di gereja, enggak. Setannya enggak ada, tapi Tuhan jadi kayak setan. Dimintai ini, dimintai itu. Tuhan lindungi aku, kamu pantas enggak kulindungi? Kok kulindungi, kok berkati, kamu kurang ajar. Hidup suka-suka sendiri. Kok pikir aku centeng apa? Dibayar lalu suruh jagain. Hah? Dibayar lalu bisa taruh nyawa. Itu tukang pukul. Begitu. Tuhan bukan centeng kayak tukang pukul. Nggak perlu dibayar. Kalau kau jadi soulmate-nya Tuhan, karena memang kau anaknya, nggak usah minta perlindungan Tuhan. Anda dilindungi. Sekarang ini sudah hampir tidak pernah saya berkata, lindungi aku Tuhan. Aku mau naik pesawat Tuhan. Oh, Tuhan jagain. Pilotnya, mesinnya, pramugarinya. Ngapain pramugari jaga? Nggak ada. Tuhan aku mau tidur. Jaga malam ya. Ronda kali. Tidak pernah lagi. Jadi gini, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku dan orang-orang yang kukasih. Selesai. Selesai. Kalau dulu kan Tuhan lindungi jaga. Dengan malaikat-malaikat itu pagar itu kuasa darahmu. Kanan kiri depan belakang atas bawah. Diajari itu Tuhan. Terus begini. Terus begini lagi. Dalam nama Yesus, iblis keluar. Keluar. Kayak juga kalau mau firman Tuhan. Aduh, setan keluar ruangan ini. Setannya itu nggak bisa keluar karena di dalam diri pikiran orang-orang itu. Maka dikasih firman supaya setannya kabur. Makanya Anda kan nggak pernah dengar saya bilang dalam Yesus dan keluar, nggak pernah. Tapi sesekali boleh kalau betul ada kuasa gelap, betul. Saya juga ada pelayanan pelepasan, mesir setan, iya. Tapi kalau di gereja begini, waduh, kadang-kadang kayak harus diusir gitu. Jadi Tuhan tuh kayak kecil. Ini malaikat-malaikat pasti memenuhi ruangan ini. Kalau saudara ikut doa malam itu suasananya beda. Oh, lain suasananya. Itu saya percaya hadirat Tuhan, malaikat-malaikatnya ikut memuji Tuhan. Beda. Makanya ya WL, singer, pemain musik, nggak boleh sembarangan hidup. Harus hidup dalam kebenaran. Ini bukan mistik. Memang malaikat itu ada. Loh, memang ada. Loh, kita itu disertai malaikat.
Tuhan berkata menjagai kamu dengan malaikat. Maka orang Kristen yang benar, ya, itu nggak takut setan. Jangan, setan. Kok gitu sih? Tuhan lindungi saudara. Loh, orang kemasukan setan kita muncul aja apa? Udah, takut lihat kita. Takut. Bukan karena mata saya bulat. Ada malaikat. Ya begini, takut. Itu betul. Jadi saudara itu sudah disertai malaikat. Tidur di hotel. Oh, banyak setannya. Tidur aja di situ. Mungkin dia cuma lewat. Loh, bisa. Cuma mau lewat. Kalau mau ganggu. Lu ganggu apa sama gua? Lu bisa apa sama gua? Tidur aja. Tapi kalau perlu ya kita berdiri lalu bilang, kamu keluar ya dalam nama Tuhan Yesus. Udah. Kamu keluar kamu. Kamu keluar. Dia pikir setan itu takutnya dibentak. Dalam Yesus. Keluar. Setannya bilang, siap gerak. Saudara cuma begini. Keluar. Udah keluar. Ini saudara. Kalau ini jadi soulmate-nya Tuhan, dimanapun dilindungi. Orang yang saudara kasihi, yang saudara cintai pun dilindungi Tuhan. Jadi saudara tidak bisa loh minta perlindungan Tuhan. Perlindungi aku. Nah, emangnya lu siapa? Dia bukan siapa-siapa. Kamu anakku. Maka takut dan hormatlah kepada bapakmu. Kalau orang beriman itu sebagai anak, itu melakukan apa yang bapak lakukan. Maka firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Kalau kamu manggil Allah Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Amin. Saudara, yuk kita berubah. Jangan pulang dari tempat ini Anda tidak berubah. Jadi imun, jadi kebal terhadap kebenaran. Anda tidak pernah berubah, celaka, saudaraku. Maka selama kita masih diberi kesempatan berubah, yuk kita berubah. Amin.